Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat. Dan kita sudah sampai di ayat terakhir di pasal kedua. Imamat pasal 2 ayat 16. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Imamat pasal 2 ayat 16. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ini adalah ayat terakhir mengenai korban sajian, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini kemarin kita sudah pelajari mulai dari ayat 14 dan 15 adalah bagian baru dari korban sajian atau hasil bumi, hasil panen orang Israel yang terbaik diserahkan kepada Tuhan, yaitu hulu hasil, ya. Hulu hasil itu korban pertama, first fruit, lalu bulir gandum dan emping gandum baru yang dibakar, itu yang dikatakan di ayat 14. Lalu ayat 15-nya menyertakan komponen, yaitu harus ditaruh minyak dan kemenyan di atasnya. Dan lalu orang Israel seperti biasa dan seperti ritual korban-korban sebelumnya harus memberikannya kepada imam, ya, sebagai korban ingat-ingatan. Coba kita perhatikan ayat 16 kalimat awalnya. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya. Ini sama saja dengan ayat 9 sebelumnya, di mana dikatakan kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya. Seperti saya sudah jelaskan di ayat 9 di atas, di video kita sebelumnya, bahwa ingat-ingatan ini adalah semua korban hasil pemberian umat Israel sebagai peringatan atas syukur kepada Allah yang telah memelihara mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Ini adalah korban ingat-ingatan di mana Allah memelihara mereka di padang gurun, Allah melepaskan mereka dari perbudakan dan memilih mereka sebagai bangsa pilihan yang dikasihi oleh Allah. Maka itu korban sajian ini, hasil bumi ini sebagai ingat-ingatan, sebagai bentuk syukur pemberian kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan saat mereka susah untuk mendapatkan makan di padang gurun. Nah, itu yang dikatakan di kalimat awal. Lalu diberikan kepada imam, ingat semua harus imam yang melakukan ritual. Umat Israel hanya membawa korban sajiannya saja. Imam membakar, ya, dibakar sebagai ingat-ingatan sebagian dari emping gandumnya. Ya, ini yang kita perhatikan kemarin. Gandum yang terbaik, ya. Hasil pertama, first fruit, ya. Bulir gandum yang terbaik, emping gandumnya. Ini lahan yang terbaik yang dibawa oleh umat Israel. Sebagian, kenapa? Karena sebagiannya juga nanti diterima oleh imam, seperti ritual di ayat-ayat di atasnya. Sebagian nilai yang akan dibakar oleh imam sebagai peringatan dan persembahan kepada Allah, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi seluruh komponen yang dikatakan di ayat 15 harus juga dipersembahkan di dalam pembakaran korban sajian, ya. Dari emping gandumnya dan minyaknya, lalu ada kemenyannya. Komponen di ayat 15, minyak dan kemenyan, menjadi bagian yang penting di dalam pembakaran yang dilakukan oleh imam. Ini sama saja dengan ada di atasnya, hanya ritual dan bentuk korban sajiannya saja yang berubah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang bisa kita lihat di Imamat pasal 2 dengan judul perikop korban sajian. Suatu hal yang luar biasa jika kita mengetahui bagaimana pentingnya kitab Imamat ini untuk mengetahui bagaimana Allah memberikan jalan kepada mereka untuk datang bersyukur sebagai pemeliharaan Allah kepada umat Israel, yaitu lewat berbagai korban yang diatur di kitab Imamat. Sekali lagi saya ingatkan, teologi di dalam kitab Imamat adalah kekudusan. Baik Allah yang kudus, umat Israel yang kudus, kados yang dipisahkan, begitu juga imam Harun dan anak-anaknya yang dikuduskan untuk membakar dan mempersembahkan korban, baik itu korban bakaran, korban sajian, dan korban-korban lainnya yang akan diberikan umat Israel kepada Allah. Bapak Saudara, kita akan melanjutkan Imamat, ya, yang begitu banyak pemahaman tentang korban. Ada di pasal 3 korban keselamatan, pasal 4 korban penghapus dosa, lalu ada korban penebus salah. Jadi sangat banyak, walaupun ritualnya sangat mirip, tapi memiliki satu makna yang sangat penting, ya, bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, khususnya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia telah menebus kita, dia menjadi anak domba yang tak bercacat celah, dia memberikan dirinya mati di kayu salib, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa saat tergantung di kayu salib. Maka itu tidak ada lagi alasan atau excuse yang kita buat untuk tidak memberikan seluruh hidup kita. Pastilah termasuk harta kita, karena seluruh hidup kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Selain itu, kita jangan pernah lupakan
imam atau hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, yang memberitakan firman dengan benar, yang mendidik kita di dalam gereja Tuhan, maka kita harus memberikan sebagian kepada mereka. Ini satu hal yang penting dalam kitab Imamat yang diatur bagaimana kita menghargai para hamba Tuhan. Seperti di kitab Imamat ini adalah Lewi ya, yang tidak mendapatkan tanah, maka kita harus memberikan sebagian kepada dia. Sehingga seluruh bentuk korban sajian, seluruh bentuk korban persembahan hidup kita, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, menjadi bau-bau yang menyenangkan di hadapan Dia. Kiranya kita akan terus memberikan yang terbaik kepada Yesus Kristus, karena Allah sudah menyerahkan yang terbaik, yaitu Putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tetap dalam eksposisi kitab Imamat, satu hari, satu ayat.